Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas XC Infinity lagi ya, sesuai dengan requestan dari Mbak Ina MN Max. Ya itulah. Kita akan bahas XC Infinity hari ini diperdagangkan di kisaran Rp94.000. Pergerakannya cenderung slowing down aja teman-teman, naik sekitar 1,5% kalau kita lihat dari chart di CMC ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah project berbasiskan dengan game play to earn yang namanya XC Infinity. Jadi singkatnya, game XC Infinity ini merupakan sebuah permainan yang tadinya dilirik oleh banyak orang. Kenapa? Karena untuk memainkan game ini kita bisa menggunakan seberapa dana, kemudian kita bisa mainkan dan kita juga bisa mendapatkan reward atau yang disebut sebagai game play to earn. Jadi modalnya kalau kita mau main itu kita harus punya yang namanya token XC ya. Jadi untuk memulai permainannya kita harus memiliki XC, teman-teman. Itu ada modalnya ya, yaitu sekitar $3 lah teman-teman, atau sekitar 44.000 baru bisa memainkan gamenya. Setidaknya ini perlu menghabiskan sekitar $9. Dan harus diingat, game ini cenderung fluktuatif juga, harganya cenderung fluktuatif. Jadi, ketika kita memainkan game ini, kita juga bisa memperoleh yang namanya token reward berupa SLP. Nah, SLP-nya ini bisa teman-teman gunakan ataupun bisa teman-teman jual ke pemain lain, atau teman-teman bisa untuk mengawinkan dua XC Infinity yang berbeda sehingga mendapatkan satu XC Infinity yang baru. Jadi itu adalah ekosistem yang dibangun oleh XC di awal peluncurannya dan cukup hype di tahun 2020 kemarin. Nah, sekarang apa yang terjadi pada XC Infinity? XC Infinity mengalami kejatuhan, teman-teman. Sayang, dari ekosistem XC Infinity punya masalah besar. Ekonomi dalam game ini sepenuhnya tergantung pada keberadaan pemain baru. Dengan kata lain, pemain hanya bisa menjual XC Infinity dan mendapatkan uang jika pemain baru yang tertarik jika ada pemain baru yang tertarik untuk membeli XC tersebut. Jadi banyak orang yang mengira bahwa ini mirip sekali seperti Ponzi game. Jadi sama seperti skema piramida itu loh. Kalau nggak dapat member baru ya susah juga buat gamenya berkembang. Di XC Infinity juga bisa menjual XC atau tokennya ya, AXS, yang bisa ditukar dengan uang asli untuk mendapatkan XC. Anda juga bisa mengawinkan XC kalian dengan menggunakan SLP. Masalahnya SLP ini tidak dibatasi atau supply-nya tidak terbatas. XC pun bisa mati. Hal ini berarti jumlah SLP dan juga XC yang beredar pada game akan terus bertambah. Ini menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi dari sana teman-teman udah bisa melihat bahwa skema daripada game ini itu ternyata mengarahkan kepada kemerosotan harga. Lalu gimana untuk ekosistemnya? Kalau kita perhatikan, memang ini game yang cukup hype kemarin, tapi sekarang hype-nya udah cukup meredup, teman-teman. Kalau teman-teman main ke Twitter daripada XC Infinity, sebenarnya yang melihat koin ini masih sangat banyak. Yang melirik game ini masih sangat banyak ya. Cuman rata-rata dari mereka adalah orang-orang yang memang udah menjadi investor. Artinya mereka beli kemarin, tapi sekarang harga XC Infinity masih cenderung di bawah. Jadi masih dipantau untuk projectnya, tapi mereka nggak benar-benar main gamenya. Jadi game ini harus jalan kalau projectnya akan kalau projectnya masih akan tetap ada. Jadi artinya adalah user dari game ini itu memang masih harus ada dan masih ada orang yang main, teman-teman. Kalau enggak, kalau mereka ditinggalkan ya bisa jadi sentimen yang cukup negatif lah untuk ekosistemnya. Saingan dari Axie Infinity itu biasanya adalah token-token yang berbasiskan dengan metaverse juga, seperti Sandbox, Gala, atau tokennya mana ya. Kemudian juga ada Engine. Nah, itu juga salah satu project-project yang bisa menjadi pesaing daripada Axie Infinity. Itu kalau kita perhatikan dari jumlah token yang beredar untuk Axie Infinity ini punya supply maksimum sekitar 270 juta koin atau token, sementara yang beredar sekitar 44% atau sekitaran 119 juta koin. Jadi kita sudah sempat bahas ya Axie Infinity ini di beberapa video, kita udah banyak sekali bahas Axie Infinity, teman-teman. Jadi di sana aku bilang pernah pernah aku kritiki kenapa, karena mereka ngasih hasil staking itu sangat-sangat banyak ya, sehingga ya hasil staking yang terlalu banyak, APY-nya terlalu tinggi, ini menyebabkan inflasi yang sangat-sangat besar. Kita udah bahas Axie Infinity dari 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 11 bulan, 1 tahun yang lalu, udah banyak lah teman-teman. Jadi intinya itu ya,
Axie Infinity ini punya masalah dari tokennya. Kalau saya lihat, dia mengalami inflasi yang cukup parah, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan harga yang sangat-sangat tinggi. Sementara untuk kepemilikan dari wallet paling tinggi itu ada di kisaran Axis AXS token swap, atau ini dimiliki oleh swapnya si Axie Infinity. Jadi ini holder ya teman-teman. Ada sekitar 44% yang dimiliki, dan kalau kita perhatikan jumlahnya terus mengalami penurunan. Distribusi barang terus terjadi pada core-nya mereka nih. Jadi merupakan sentimen yang cukup negatif. Kemudian juga ada di Ronin Bridge, ada di jembatan antar blockchain. Itu kepemilikannya meningkat terus teman-teman sejak 2022 sampai sekarang, terjadi peningkatan akumulasi dari token bridgingnya. Kemudian kalau kita lihat dari holder pertama, punya kepemilikan sekitar 7% dari total Axie Infinity yang beredar, itu jumlahnya terus mengalami penurunan. Dia terus jualan tokennya. Jadi kesimpulan saya sih untuk holder daripada Axie Infinity ini rata-rata pada jualan ya. Mereka juga nggak sanggup untuk hold barangnya terlalu lama, karena memang kemerosotan harga itu terjadi. Tapi juga ada beberapa wallet yang terus melakukan akumulasi. Nah, kita akan bahas sekarang untuk pergerakan harganya gimana. Axie Infinity membentuk all time low baru di perdagangan kemarin, baru aja dia turun sampai ke level 4,7 dolar. Level yang kurang begitu bagus, teman-teman. Tapi melihat posisi dari pergerakan Bitcoin yang sekarang udah mulai rebound dengan BTC dominance yang cenderung turun, kita berharap ya market akan bisa segera kembali, teman-teman. Bitcoin udah menunjukkan tanda-tanda bullish nih. Tinggal altcoin aja yang memang masih tertekan. Semoga lah Axie Infinity yang udah turun terlalu lama ini bisa kembali recover. Cuman itu, kalau secara fundamental saya rasa at the end of the day Axie Infinity perlu menciptakan game baru deh kayaknya. Kenapa? Karena minat orang sama Axie Infinity menurut saya udah turun ya. Kalau kita lihat dari beberapa statistik, rata-rata mereka ya, rata-rata orang yang main game yang sama itu paling nggak cuma bertahan sampai 3 tahun. Habis itu orang akan bosen juga, guys. Contohnya saya dulu suka main game juga. 3 tahun main main COC, bosen. Akhirnya pindah lagi ke game lain, main Call of Duty, bosen juga. Jadi nggak bertahan lama gitu loh. Makanya sebuah developer game itu perlu membuat game-game baru ya, yang tentunya bisa menyebabkan adopsi daripada gamenya masih bertahan, kemudian juga token Axie Infinity juga masih bisa dipakai. Jadi itu sih harapannya ya. Kalau untuk sekarang sih, ya kita berharap bisa terjadi recover harga aja dulu buat Axie Infinity. Kalau buat balik ke harga normal, saya rasa akan agak sangat berat. Kecuali memang market makernya niat banget buat naikin harga ke sana. Cara pergerakan harga, Axie berada atau bergerak di dalam sebuah descending triangle, dan sementara progres pergerakannya masih dalam posisi downtrend. Kita belum melihat ada indikasi bullish, teman-teman. Kita butuh satu breakout lagi nih ke level resistance kisaran 7 dolar. Let's say kalau Axie Infinity mampu break di level resistance di sini ya, andai kata break, itu bisa menjadi sentimen yang positif. Cuma kalau sekarang kan masih belum, kita belum melihat pola tersebut, jadi belum bisa kita prediksikan bakalan kemana ya. Tapi kalau seandainya Axie Infinity breakout dari area 7 dolar ini, targetnya sih mungkin akan mencari level resistance yang kuat dulu. Contohnya di sini kisaran 9,5 dolar, dan resistance berikutnya yang kuat itu ada di kisaran 13 dolaran something. Jadi itu, sementara trennya masih down. Kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam, pergerakan Axie Infinity sudah dimasuki oleh whales atau smart money. Kita berharap memang market akan segera rebound dulu, pulih dulu, terutama buat altcoin yang memang tertekan dalam beberapa waktu. Jadi itu sih, intinya adalah secara fundamental menurut saya ini udah mulai mengalami penurunan ya Axie Infinity. Tapi kalau secara token masih bisa naik, tentunya masih bisa naik. Tinggal tunggu aja gimana sentimen dari market, Bitcoin-nya gimana, kemudian altcoin gimana, BTC dominance-nya gimana. Gitu sih teman-teman untuk sekarang ya. Target-targetnya tadi 7 dolar. Kalau dia gagal menembus level tersebut, arahnya kemana? Ya arahnya bisa turun balik lagi ke level support kisaran 5,9. Let's say kalau memang trennya lebih buruk lagi ya bisa jadi turun ke 4,7. Tapi kita nggak expect ke sana sih. Kita expect kalau ada pergerakan yang bullish dulu buat Axie Infinity, karena memang udah cukup lama turun ya.
Jadi ya gitu aja buat Axie Infinity, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Satu lagi, biar nggak lupa teman-teman, ada Axie yang bakalan di unlock. AXX akan unlock di tanggal 22 Juli. Itu sebanyak 3 juta Axie Infinity. Jadi hati-hati aja teman-teman, ini jumlahnya sekitar 1,27% dari total supply yang beredar, menunjukkan bahwa ada potensial buat crash ya kalau seandainya likuidasinya ini dibiarkan. Jadi teman-teman yang mau dapat informasi update terbaru soal dunia kripto, silakan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi, karena di sini kita selalu update ya untuk berita-berita terbaru, analisa-analisa terbaru yang ada di market kripto. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.